120年前、福建省から入植し、海運Film kali ini berjudul The Confident Man Japan Princess, rilis tahun 2020 dengan sutradara Ryo Tanaka. Film kedua ini masih bercerita tentang kelompok penipu profesional yang memiliki anggota bernama Dako, Bokuchan, Richard, dan Igarashi, serta anggota baru yang bernama Monako yang tetap menjadi murid Dako. Cerita bermula di Taiwan, tepatnya di sebuah pabrik pembuatan boneka princess milik sebut saja Bapak Andi yang diusir paksa karena tanah tempat pabrik itu didirikan telah dibeli oleh grup Fu. Belum jauh melangkah, istrinya jatuh dan pada akhirnya meninggal. Bapak Andi yang tidak terima suatu saat nanti akan balas dendam. Hanya gantungan kunci princess yang menjadi barang kenangan dari istrinya itu. Berpindah ke Singapura, di rumah keluarga Fu, pemilik dari bisnis grup Fu. Entah apa yang terjadi, di dalam kamar berbaring Raymond Fu yang sudah meninggal dan didampingi oleh orang kepercayaannya yang bernama Tony Ting. Hari berikutnya berkumpul ketika anak Raymond, yaitu Andrew, Christopher, dan Bridget. Mereka bertiga memiliki hubungan yang tidak baik. Hari itu dibacakan surat wasiat dari Raymond yang berisi semua kekayaan yang dimiliki Raymond akan diberikan kepada nanti dulu. Sebelum itu mari kita berpindah ke Tokyo, di mana Dako dan Star akan beraksi dengan target bos farmasi dunia. Namun gagal dan mereka berlarian dikejar-kejar dan saling menyalahkan karena kegagalan itu. Lalu mereka pun berpisah. Setelah berganti kostum, Dako melihat seorang ibu dan anak perempuan yang sedang melakukan aksi pencopetan. Namun ketahuan karena anaknya terjatuh lalu kabur. Tidak jauh dari tempat itu, sang ibu memukuli anak perempuan itu. Saat akan kembali dipukul, Dako menyelamatkannya. Itu tadi baru prolog, mari kita masuk ke cerita utamanya. Sebelum itu mari kita belajar sejarah soal barang yang akan diincar dalam cerita kali ini. Berada di provinsi Fujian 120 tahun yang lalu, Mao Fu membangun kekayaan di industri perkapalan, mendukung Lee Kuan Yew dan mencapai kemerdekaan Singapura, menjadikan Singapura sebagai negara yang keren. Cucunya yang bernama Raymond Fu memperluas kendali atas industri utama di seluruh dunia, memiliki aset terbanyak nomor 3 setelah Bill Gates dan Jeff Bezos. Karena selalu menggunakan kekerasan, Raymond memiliki banyak musuh. Memiliki 3 orang anak. Yang pertama adalah Bridget Fu, wajah dari grup dan ikon selebritis. 3 kali menikah dengan 3 pria tampan elit dan ketiganya dicampakkan. Anak kedua bernama Christopher Fu. Demi untuk melambai ayahnya, ia giat menghasilkan uang. Karena tidak mau berbagi kekayaan, ia memutuskan untuk tidak menikah. Anak ketiga bernama Andrew Fu. Diusir dari bisnis keluarga karena terlalu asik bersenang-senang. Dako menargetkan keluarga Fu untuk rencananya kali ini. Sampai saat ini siapa pewaris kekayaan Raymond belum dipublikasikan karena isi wasiatnya tidak terduga. Pewarisnya adalah Michelle Fu. Nama itu membuat ketiga-adanya terkejut karena tidak ada yang tahu siapa Michelle Fu. Ada rumor kalau Raymond diam-diam jatuh cinta di masa tuanya dan sangat menyayangi anak dari wanita itu. Karena hal itu mulai pencarian Michelle namun secara rahasia. Dako pun tidak tahu seperti apa Michelle itu. Karena rumor itu banyak yang datang berpura-pura menjadi Michelle. Setiap yang datang diperiksa secara seksama. Dan untuk mencegah penipuan, DNA Raymond sampai diawetkan. Ada yang diusir, ada juga yang hilang setelah masuk ke rumah itu. Karena sudah lama tidak ada yang mengaku dan yang asli juga belum ditemukan, Dako berencana menjadi Michelle, namun malah membuat Bokuchan dan Richard ingin pulang. Tapi ditahan oleh Dako. Dako lalu memanggil anak perempuan yang diselamatkannya tadi. Karena sering mendapat kekerasan, anak itu jadi pendiam dan hanya mengangguk bila ditanya. Karena hal itu, anak itu dinamai Kokuri. Ayahnya tidak diketahui dan ibunya meninggal 10 tahun yang lalu. Setelah itu diurus oleh ibu pencopet yang diketahui bernama Yamamba. Namun hanya disiksa selama 8 tahun. Dako berencana menggunakan Kokuri untuk menyamar menjadi Michelle. Tapi menurut Bokuchan tidak mirip dan menyarankan untuk Monako saja.
Tapi Monaco sedang berada di London untuk berlatih dan masuk teater populer. Walaupun Boku-chan setuju, pada akhirnya keputusan ada pada Dako. Mereka pun kemudian terbang ke Singapura. Setelah sampai Singapura, Dako dan Kokuri langsung menuju ke rumah Raymond. Dako memberitahu Kokuri kalau dirinya adalah Michelle dan Dako adalah ibunya. Dako juga memberitahu berhasil atau tidak tergantung Kokuri, bisa atau tidak meyakinkan Tony Ting. Kokuri sempat gemetar namun bisa ditenangkan oleh Dako. Tak berselang lama, Dako bertemu dengan Tony dan menyerahkan berkas seperti paspor dan KTP. Dako menyamar menjadi Mitsushima Misako. Dako mengaku sebagai tukang pijet. Tony menanyakan di mana Dako bertemu dengan Bapak Raymond. Dako bercerita kalau bertemu dengan Bapak Raymond di Bali tahun 2004. Selain cerita yang meyakinkan, Dako juga membuat foto saat bersama Bapak Raymond. Untuk membuktikan kebenarannya, Tony mengirim seseorang untuk menyelidikinya. Orang itu datang ke Osaka dan bertanya kepada seseorang. Karena yang ditanya teman Dako ya pastilah menjawab sesuai skenario. Setelah itu pergi ke Bali ke tempat Dako bekerja. Lagi-lagi itu benar. Karena Tony belum percaya, ia ingin menguji DNA-nya. Agar tidak ketahuan, giliran Boku-chan beraksi, menyamar sebagai pelayan, mengantar minuman untuk Brigitte yang sudah diberi obat tidur. Setelah tertidur, Boku-chan mengambil sampel air liur Brigitte untuk nanti ditukar dengan milik Kokuri sebelum dites. Setelah hasil tesnya keluar, Tony memberitahu Brigitte kalau DNA-nya sama dengan Bapak Raymond. Walaupun Brigitte tidak percaya, tapi sampel itu sudah dites di 3 institut terpercaya. Karena hasil itu, semua keluarga percaya kalau Kokuri adalah Michelle. Setelah terbukti, Tony kemudian mengantar Dako dan Kokuri ke kamarnya, serta resmi masuk ke keluarga Fu. Agar terlihat seperti keluarga, Dako dan Kokuri kemudian di makeover dan dipakaikan pakaian yang cocok. Mereka juga harus belajar untuk memenuhi kualitas sebagai kepala keluarga dan hanya punya waktu 4 bulan. Sebelum pesta amal dan pengenalan Michelle ke dunia sebagai pewaris dan kepala keluarga Fu. Karena Dako juga akan menjadi anggota keluarga, ia juga harus ikut belajar. Pagi harinya, Dako dan Kokuri sarapan bersama dengan kakak-kakaknya. Brigitte yang tidak suka langsung menghina Kokuri secara tidak langsung. Dako dan Kokuri duduk di meja yang berbeda dan berjauhan. Sempat sedikit terjadi perselisihan antara Brigitte dan Dako. Brigitte bertanya kepada Tony bagaimana kalau Kokuri adalah palsu. Tony akan bertanggung jawab dengan nyawanya sebagai ganti. Mendengar pernyataan itu, Dako dan Kokuri tampak terkejut yang ditahan. Saking gugupnya, Kokuri sampai menyatukan makanannya. Saat akan dibersihkan, Brigitte dengan suara keras menyuruh Kokuri memakannya langsung dari lantai. Dako yang tidak terima meminta Kokuri untuk berhenti. Brigitte mengatakan kalau lantainya bersih, tak apa, makan langsung di lantai. Dengan muka emosi, Dako mendekati Brigitte lalu membuang makanannya ke lantai dan ingin Brigitte juga melakukan hal yang sama. Kembali terjadi perseteruan namun oleh Tony coba untuk dihentikan. Chris yang menganggap kalau Kokuri beda kasta meminta untuk menolak warisan itu. Tapi Dako yang terbawa emosi berkata tidak akan menolak warisan. Saat di kamar, Dako merasa menyesal mengatakan hal itu. Boku-chan ingin Dako mundur, tapi Dako tidak mau dan tetap ingin melanjutkannya. Saat Kokuri mau makan kue, ia mencium sesuatu yang aneh dari kue itu. Dako merebutnya dan menjatuhkannya ke kolam ikan. Tak lama ikan di kolam itu mati. Boku-chan kemudian menghubungi Richard untuk membantu keluar dari rumah. Richard menyamar sebagai Watanabe, seorang konsultan kedutaan besar Jepang. Dengan alasan paspor yang bermasalah, Richard meminta Dako dan Kokuri ikut ke kedutaan, tetapi dengan pengawalan. Untuk mengelabui penjaga, Kokuri pura-pura sakit perut lalu dibawa ke toilet. Dengan keluar melalui jendela toilet, Dako dan Kokuri berusaha kabur. Namun ada pengawal yang melihatnya lalu mengejarnya. Mereka sempat bersembunyi dan diselamatkan oleh seorang pria kulpet. Setelah mengucapkan terima kasih, Dako dan Kokuri kembali berlari. Dan tanpa sengaja, Kokuri menabrak bapak pembawa mangga yang ternyata adalah Bapak Andi, yang pabriknya dibeli oleh keluarga Fu. Kokuri yang berhati baik beberapa kali minta maaf dan membantu. Setelah itu ia malah diberi mangga. Saat akan kembali ke mobil, Kokuri menemukan gantungan kunci princess milik Bapak Andi dan membawanya.
Malam harinya Kokuri terbangun merasakan ada yang menetes dari atas kasurnya. Setelah dilihat ada bangkai kelinci digantung dan membuat Kokuri kaget. Dako bangun lalu memeluknya. Karena kejadian itu, Dako ingin memilih sendiri pengawalnya. Siapa yang terpilih tentu saja Bokuchan. Bokuchan dilatih untuk menjadi pengawal pribadi Dako dan Kokuri. Singkat cerita, Dako bersama dengan Bokuchan dan Kokuri menemui Briket memberi penawaran. Berapa uang yang bisa diberikan supaya Kokuri menolak warisan itu? Namun Briket menolak tawaran itu dan mengancam akan membunuh Dako bila sembarangan masuk ke kamarnya lagi. Sedangkan Kokuri sedang melihat beberapa lukisan yang ada di kamar itu. Setelah itu Dako menemui Chris, mencoba memberi penawaran serta membandingkan dengan Briket yang memberikan 20 juta. Tapi karena Chris orang yang pelit, dia hanya memberikan 2 keping koin. Dako tampak marah lalu pergi. Sedangkan Kokuri sedang melihat koleksi kumbang milik Chris. Karena gagal lagi, tinggallah Andrew yang harus ditemui. Saat berada di depan kamar, Dako yang melihat Andrew bermesraan dengan cowoknya seketika membatalkan untuk bernegosiasi dan memutuskan untuk meninggalkan kamar itu. Hari berikutnya saat berjalan-jalan, Dako melihat Tony bersama dengan orang asing. Dako yang penasaran coba mengikutinya. Dari luar jendela, Dako dan Bokuchan yang menyusul melihat Tony mengeluarkan stempel keluarga yang sangat berharga. Dako menceritakan soal stempel keluarga yang begitu berharga, merupakan simbol raja diwariskan kepada kepala keluarga Fu dari generasi ke generasi. Dan stempel itu merupakan barang yang sangat berharga untuk keluarga Fu. Jika hilang, mereka rela menebus dengan biaya berapapun. Dan kalau dijual di pasar gelap, harganya bisa mencapai 100 miliar yen. Dan Dako ingin mendapatkannya. Bokuchan memberitahu Kokuri kalau nyawanya yang menjadi taruhan. Namun Kokuri tetap akan melakukannya dan tidak takut. Dako memberitahu kalau kesempatan menukar benda itu hanya saat pesta amal, saat Kokuri ditetapkan menjadi kepala keluarga, dan meminta Kokuri untuk bertahan sampai pesta itu tiba, sekitar 3 bulan lagi. Selama 3 bulan itu, Kokuri terus mendapat pendidikan sambil menghindari agar Tony tidak curiga. Rencana pembunuhan Kokuri belum berhenti. Saat sedang istirahat dari latihan tenis, ia melihat mainan kucing datang mendekatinya. Tanpa curiga, ia mengambil mainan itu. Dako yang melihat itu berlari mendekat, langsung mengambil mainannya dan dilempar ke arah Bokuchan. Sadar kalau itu sebuah bom, Bokuchan lalu membuangnya lalu meledak. Ledakannya cukup membuat Bokuchan terlempar dan membuatnya menangis manja. Di tempat lain, Tony didatangi orang suruhannya dengan membawa selembar foto yang mirip dengan milik Dako. Dari situ, Tony jadi tahu kalau foto milik Dako itu palsu. Tiba-tiba, Shin langsung berpindah ke tempat Daisuke yang mendapat kiriman foto Kokuri. Entah siapa yang mengirim foto itu dan berencana untuk menghabisi Kokuri. Dari perbincangan di telepon itu diketahui kalau yang mengirim dari keluarga Fu, salah satu dari anak Raymond. 3 bulan kemudian, pesta pun sudah dimulai yang diadakan di Langkawi, Malaysia. Banyak tamu-tamu penting yang datang, rata-rata orang kaya semua. Terlihat juga Esuke dan Jessie dalam pesta itu. Saat keluarga Fu datang, ada seorang laki-laki mendekat, ingin memberikan sesuatu kepada Briket, namun oleh para penjaga ditahan dan barang itu diminta. Bukan diberikan, tapi malah dibuang ke tempat sampah, sedangkan orangnya dijauhkan. Selain makanan dan minuman yang mewah, terdapat juga pertunjukan dari para badut, salah satunya melempar pisau ke buah mangga dan atraksi lainnya, serta diiringi oleh musik. Di sisi lain, Briket bertemu dengan teman-temannya dan tampak begitu bahagia. Chris bertemu dengan para koleganya, sedangkan Andrew terlihat tampak begitu tidak senang dengan pesta tersebut. Di tempat lain, Richard menemui seorang penjual ramen yang bernama Namiko. Ia juga merupakan penipu seperti Richard. Richard datang untuk memperingatkannya, tapi Namiko datang ke acara itu hanya untuk menjual ramen. Namiko meminta untuk Richard mengajarinya cara membuat mie dan menggunakan pisau dapur yang baik dan benar. Saat acara dansa, Jessie yang ingin mengajak Kokuri dansa dengan cepat digantikan oleh Dako. Igarashi yang melihat kedatangan Esuke bergegas untuk memberitahu Dako, tapi ia dihentikan oleh seorang wanita yang meminta tolong untuk mencarikan brosnya yang hilang. Karena tidak bisa menolak, Igarashi pun membantunya. Dako dan Jessie yang melihat Esuke di acara itu tampak terkejut. Tarian mereka mulai tampak aneh karena tidak ingin ketahuan. Sesekali mereka saling melemparkan agar Esuke dapat melihatnya, namun tidak ada yang terlihat. Bokuchan kemudian membawa Kokuri untuk ke kamarnya.
Tanpa sengaja, Kokuri melihat barang yang tadi dibuang ke tempat sampah. Ternyata itu sebuah lukisan. Kokuri mengambilnya lalu bergegas mencari Brigade. Saat Kokuri memberikan lukisan itu, Brigade menolaknya karena itu lukisan dari pelukis miskin yang sudah sering mendatanginya. Alih-alih dibuang oleh Kokuri, lukisan itu dititipkan kepada pelayan. Setelah itu, Kokuri melihat seekor kumbang, langsung mengambilnya dan membawanya kepada Chris. Karena Kokuri tahu kalau Chris suka mengoleksi kumbang. Kokuri mendatangi Andrew yang terlihat sendiri, lalu menyarankan kalau Andrew mengajak cowoknya berdansa pasti akan menyenangkan. Tapi Andrew malah pergi dengan muka kesalnya. Di tempat yang berbeda, Jessie sedang bersenang-senang dengan dua gadis pelempar pisau yang memakai kostum badut. Sedangkan Richard sedang mengajari Namiko cara menggunakan pisau dapur yang baik dan benar. Saat di taman, Dako dan Bokuchan serta Kokuri melihat kepala Ivan bertingkah aneh. Lalu pelan mendekati Kokuri yang membuat Bokuchan dan Dako terkejut. Ternyata ia hanya ingin meminta tangan Kokuri untuk anaknya di rumah. Chris, Andrew, dan Brigade perasaannya mulai bimbang setelah mendapat perhatian kecil dari Kokuri. Terlebih Brigade yang tampak sedih setelah melihat sang pelukis diusir oleh para penjaga. Entah ada kisah apa di antara mereka berdua, namun terlihat begitu dalam. Scene berpindah ke Kuala Lumpur. Tony mendatangi seorang wanita yang dicurigai sebagai kekasih Raymond yang asli. Wanita itu bernama Siti. Saat Tony menunjukkan sebuah foto, Siti menjadi terdiam. Siti kemudian memberikan sebuah surat kepada Tony. Surat yang dikirim Raymond 15 tahun yang lalu. Surat itu berisi kalau Raymond bahagia mendengar Siti hamil, meminta untuk menamai anak itu dengan Michelle, dan akan mewarisi semua kekayaan milik Raymond. Saat ditanya di mana Michelle, Siti menceritakan kalau ia mengalami keguguran. Tony kemudian membeli surat itu dan terlihat Tony begitu marah mengetahui kebenaran itu. Kembali ke tempat pesta. Eisuke yang sedang bertelepon dengan salah satu keluarga Fu mengatakan kalau ia sudah mempersiapkan orang-orang yang pro. Setelah itu ia dibuat penasaran dengan orang-orang yang berkumpul untuk melihat foto-foto. Eisuke melihat sebuah foto Dako dan Bokuchan. Dari situ Eisuke tahu kalau mereka ada di pesta itu. Acara utama pun dimulai. Keempat anak Raymond naik ke atas panggung. Eisuke pun terlihat agak jauh dari panggung, lalu meminta anak buahnya untuk bersiap-siap. Ternyata kedua badut pelempar pisau adalah anak buah Eisuke yang sudah berada di posisi masing-masing. Michelle naik ke podium. Setelah menenangkan diri dari rasa gugup, ia kemudian berpidato menyampaikan sebagai kepala baru keluarga Fu, serta kekagumannya kepada kakak-kakaknya. Setelah pidato selesai, acara pemberian stempel keluarga. Sebagai tanda Kokuri resmi menjadi kepala keluarga Fu, Richard memberikan stempel palsu kepada Dako. Sedangkan Kokuri mengambil stempel itu dan menunjukkan kepada para tamu. Karena terlalu gugup, stempel itu jatuh. Dengan cepat, Dako mengambilnya lalu kembali memberikan kepada Kokuri. Setelah itu, Kokuri meletakkannya kembali. Eisuke dihubungi oleh Andrew dan meminta untuk membatalkan rencana pembunuhan itu. Terungkap sudah kalau yang selama ini menghubungi Eisuke adalah Andrew. Andrew menyesal menerima tawaran dari Eisuke. Tapi Eisuke tidak menghiraukannya dan tetap melanjutkan rencananya. Para badut pun sudah bersiap-siap dengan pisau mereka. Eisuke yang melihat Dako mengembalikan stempel yang jatuh itu jadi tahu rencana Dako seperti apa. Andrew yang sedang duduk menangis tiba-tiba disandra oleh seseorang yang memakai rompi bom yang membuat para tamu beramburan ketakutan. Igarashi yang baru datang terkejut, harusnya dirinya yang membuat keributan, namun para tamu sudah ribut duluan. Kokuri yang tidak mau diajak pergi oleh Dako perlahan mendekati. Ternyata yang menyandra itu adalah Bapak Andi yang dulu pabriknya dibeli oleh keluarga Fu. Ia datang untuk balas dendam. Kokuri coba meredam emosi Bapak Andi dan mengucapkan terima kasih telah memberikannya mangga. Kokuri kemudian memberikan boneka princess yang dicarinya. Karena kebaikan Kokuri tidak terjadi insiden apa-apa. Dari kejauhan, Tony melihat itu semua. Setelah itu, Bapak Andi diamankan polisi. Tony kemudian memanggil Brigade, Chris dan Andrew dan Kokuri untuk berbicara sesuatu. Dan Dako tidak boleh ikut. Setelah mereka pergi, tiba-tiba datang Eisuke mengepung Dako dan yang lainnya, lalu menangkapnya dan membawa ke gudang. Eisuke meminta stempel itu kepada Dako. Namun Dako berpura-pura tidak tahu apa yang dimaksud. Karena tidak mau memberikannya, Eisuke kemudian memanggil gadis pelempar pisau. Dako mengeluarkan stempel itu berniat untuk memberikannya kepada Eisuke, tapi ditahan oleh Bokuchan. Eisuke yang tidak sabar berusaha merebutnya, walaupun ditahan, tapi Richard, Dako, dan Bokuchan tetap bisa dikalahkan. Tiba-tiba muncul Igarashi yang ingin menyelamatkan Dako, tapi malah langsung kena lempar pisau dan tumbang. Satu persatu tumbang dibantai oleh para pelempar pisau.
Melihat itu semua, Eisuke menjadi kesal dan sedih. Setelah itu, Eisuke pergi dari tempat itu membawa stempelnya. Di tempat lain, Tony memberikan surat itu kepada anak-anak Raymond. Tahu isi surat itu, Kokuri berniat untuk kabur namun ditahan oleh Tony. Dalam surat itu juga ada permintaan maaf Raymond kepada anak-anaknya karena sudah memaksa hidup tidak sesuai dengan keinginan mereka dan meminta untuk hidup sesuai keinginan mereka, serta meminta untuk melatih Michelle menjadi penerusnya. Semua terharu dan sedih setelah membaca surat itu. Ternyata surat itu sudah dipotong oleh Tony di bagian untuk Siti-nya. Jadi mereka mengira kalau surat itu untuk mereka. Mungkin karena melihat kebaikan Kokuri, Tony berubah pikiran dan mempertahankan Kokuri sebagai Michelle. Bridget, Chris, dan Andrew menjadi baik dan bisa menerima Kokuri. Tony juga meminta untuk Kokuri mengembalikan surat itu kepada Dako. Kokuri mencari Dako dan yang lainnya di semua tempat namun tidak ditemukan. Saat di gudang pun mereka semua sudah tidak ada. Kemanakah mereka? Apa yang sebenarnya terjadi? Setelah kejadian itu, Kokuri melihat Dako, Richard, dan Bokuchan di tepi pantai. Bagaimana bisa mereka masih hidup? Mari kita ungkap kebenarannya. Pertama, Dako menyadari bahwa botol yang sering diminum Andrew berasal dari grup Akaboshi, milik Eisuke. Berarti Andrew ada hubungan dengan Eisuke. Kedua, Richard tahu tentang dua orang perempuan pelempar pisau yang direkrut oleh Eisuke. Karena itu, Richard mengirim Monako untuk memancing mereka dengan majalah yang ada foto Jessie-nya dan mereka pun tertarik. Ketiga, Bapak Kumis menawari Namiko untuk membuka kedai ramennya di pesta itu untuk dijadikan orang pengganti, tanpa sepengetahuan Namiko. Keempat, yang memberi undangan kepada Jessie adalah Dako, sehingga Jessie bisa masuk ke pesta itu. Setelah itu, saat berdansa bersama Dako, Dako meminta bantuan Jessie untuk menyingkirkan kedua perempuan pelempar pisau. Ternyata Jessie mengikat mereka berdua di kamar dan memberi kostum mereka kepada Monako. Sedangkan Richard melatih Namiko melempar pisau agar bisa menggantikan si pelempar pisau. Setelah siap, Monako dan Namiko berganti kostum menyamar menjadi pelempar pisau. Kelima, foto yang dilihat Eisuke memang sengaja diperlihatkan agar Eisuke terpancing. Keenam, Dako, Richard, dan Bokuchan memakai rompi kantong darah agar lebih meyakinkan. Sehingga saat semua terkena pisau, sebenarnya itu sudah bagian dari rencana. Setelah Eisuke pergi, semua bangun dan rencana berhasil. Namun ada satu hal yang terlewatkan, yaitu Igarashi beneran terkena pisau tanpa perlindungan. Karena Dako tidak memberitahu rencana yang ini. Igarashi yang sempat sadar kemudian pingsan lagi. Dako dan Yaya segera menolongnya, tapi ternyata Igarashi tidak langsung terkena. Diselamatkan oleh bros yang ia temukan. Karena hal itu, Igarashi jatuh cinta kepada nyonya pemilik bros. Ketujuh, orang yang bernama Siti sebenarnya adalah star yang menyamar. Berpindah ke kantor Eisuke. Setelah stempel itu dicek, ternyata palsu. Ternyata Dako tidak menukar stempelnya. Dan lagi-lagi ada tulisan Dako di stempel yang palsu, membuat Eisuke menjadi marah dan tertipu untuk kedua kalinya. Kembali ke Kokuri yang bertemu dengan Dako. Dako meminta Kokuri untuk tetap tinggal di keluarga Fu dan menjadi kepala keluarga. Tapi Kokuri merasa dirinya palsu. Dako mengatakan kata-kata berlian. Tidak ada yang asli atau palsu selama kamu percaya itu fakta. Sebelum pergi, Dako meminta untuk Kokuri menyelamatkan anak-anak seperti dirinya, seperti mimpinya. Pada akhirnya, anak-anak Raymond hidup sesuai yang mereka inginkan. Bridget menjadi dekat kepada pelukis itu yang sebelumnya harus ditutupi. Chris berfokus mencari kumbang untuk koleksinya, sedangkan Andrew berani tampil bersama dengan kekasihnya. Kokuri membeli hotel itu dan mengangkat kepala event menjadi manajer yang baru, serta memberikan tanda tangannya. Manajer itu senang bercampur haru. Di akhir cerita, kita akan mundur ke 2 tahun yang lalu, saat Dako dan yang lainnya pergi ke Hong Kong. Saat makan di sebuah kapal, mereka mempunyai informasi kalau restoran kapal itu akan ditutup kalau tidak ada pewarisnya. Dako kemudian memberi ide untuk membuat pewaris fiksi sehingga banyak penipu yang datang dan pilih salah satu yang pantas. Ternyata di kapal itu juga ada Raymond yang mendengar ide Dako dan merasa tertarik untuk menggunakannya. Cerita usai.